dan kanalisasi orang-orang menjadi tulus menghadap Bapak Suci Paulus Fransiskus. Mereka meminta supaya pihak Karlo Acutis segera dikanalisasi menjadi santo, menjadi tulus. Alasan mereka untuk meminta kepada Bapak Suci karena ada seorang yang berasal dari Costa Rica, wanita. Dia sedang berkuliah di Italia. Dia dengan sepeda, lalu kemudian kecelakaan dan harapan itu sejak tahun 2022 dia kecelakaan itu harapan hidupnya nol. Dan mulai tahun 2022 sampai dengan 2023 koma. Lalu ibunya, ibu orang yang kecelakaan yang koma ini datang pergi berdoa berziarah ke makam Beato Carlo Acutis di kota Assisi di Roma, di Italia. Satu intensi yang dia mohon adalah semoga doa Beato Carlo Acutis anaknya yang koma tadi sembuh, anaknya sehat. Sebelum kembali ke rumahnya, ibunya menulis sebuah surat dan meletakkan di atas makam Beato Carlo Acutis dengan intensi yang sama, semoga anaknya sembuh. Dia dari kota Assisi, dia kembali ke rumah sakit tempat di mana anaknya itu dirawat. Dia sampai di sana lalu dokter mengatakan anaknya sudah sembuh. Dia koma selama ini, dia sudah mulai sadar dan dia sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Atas dasar inilah maka mereka meminta dengan segera supaya Carlo Acutis segera dijadikan sebagai santo, orang tulus. Dia orang suci yang sejak usia 7 tahun, sejak pertama kali dia menerima komuni, dia tidak pernah absen untuk menerima komuni. Jadi bukan hanya misa hari Minggu, tetapi misa harian. Kalau dia pergi ke sekolah, dia mampir untuk misa harian. Dia pulang dari sekolah, dia selalu mampir ke kapel untuk adorasi kepada Sang Yang Maha Kudus. Itu yang dia buat terus-menerus. Dan ketika dokter memponis bahwa usianya tidak panjang lagi karena dia sakit jauh dunia, yang dia pikirkan adalah bahwa dia pergi bersama kedua orang tuanya untuk mengumpulkan sebanyak mungkin mujizat tentang Ekaristi. Dia kumpulkan sebanyak-banyaknya dan dia membuat sebuah museum pameran tentang mujizat Ekaristi. Carlo Acutis adalah seorang desainer, seorang ahli internet. Maka nanti kalau dia diangkat menjadi santo, maka dia menjadi santo pelindung internet. Itu sudah pasti dicapai. Ini bukan saya buat ini, ini pasti dia akan menjadi santo pelindung internet. Dia diangkat. Dia membuat sebuah situs dan di dalam situs itu dia mempromosikan mujizat-mujizat tentang Ekaristi yang dia tulis, yang dia alami, yang dia lihat, dan itu menjadi sarana KTBC, sarana pengajaran untuk banyak orang. Mujizat Ekaristi yang dikumpulkan oleh Carlo Acutis tidak bisa dihitung terlalu banyak. Tanggal 12 Oktober tahun 2006, Carlo Acutis meninggal. Pada waktu dia dibawa ke rumah sakit, dia tidak sadar. Dan begitu dia buka mata, dia lihat gerbang pintu rumah sakit. Dia katakan kepada orang tuanya, saya tidak mungkin kembali dari rumah. Saya
yang saya alami untuk pertama-tama untuk gereja, yang kedua untuk Bapak Suci, yang ketiga untuk seluruh umat Kristiani. Dan beberapa hari setelah itu dia Dr. Kudus meninggal pada tanggal 12 Oktober 2006. Beberapa hari setelah dia meninggal di Rumah Sakit Santo Beranus Italia di Meksiko, ada sebuah peristiwa yang terjadi di luar akal sehat manusia. Ada perayaan Eucharistia, lalu pada waktu komuni, suster yang dibantu romonya untuk membagi komuni menerima simbol itu dari romo. Tetapi tiba-tiba saja suster itu menangis, meneteskan air mata, dan itu membuat romo yang merayakan misa tergoda untuk melihat apa yang terjadi dengan suster. Di bawah simbol dengan hosti yang sudah diproses tadi, dia serahkan kepada romo tadi, dan di dalam simbol itu muncul darah segar. Kemudian setelah misa, sampel tadi, darah segar tadi, hosti yang sudah diproses dibawa kepada dua orang ahli forensik yang berbeda, dan mereka ditugaskan untuk meneliti apa yang terjadi dengan peristiwa ini. Dua orang ahli meneliti satu peristiwa, satu kejadian di waktu yang bersamaan, tetapi di tempat yang berbeda. Dan menariknya adalah mereka berdua membuat kesimpulan yang sama. Pertama, darah yang ada di dalam hosti yang sudah dikonsekrasi itu adalah darah segar yang bukan berasal dari dua yang disuntikan ke dalam, tetapi darah yang berasal dari dalam. Yang kedua, darah yang ada di dalam komuni, di dalam hosti yang sudah dikonsekrasi adalah berasal dari bekas luka. Ada luka, maka ada darah yang keluar dari luka itu. Lalu hasilnya itu mereka simpan. Tahun 2010 itu berarti bahwa sekitar 4 tahun setelah Karl Marx meninggal, hosti yang sudah diproses tadi tetap mengeluarkan darah yang segar. Kali ini berbeda orangnya. Orang yang lebih ahli lagi, ahli forensik, untuk meneliti apa penyebab dan hosti yang mengeluarkan darah. Dan menariknya adalah bahwa kesimpulan yang dia buat sama persis dengan kesimpulan yang dibuat oleh dua ahli forensik 4 tahun yang lalu. Hanya dia menambahkan satu hal. Dia katakan berdasarkan hasil penelitian dia, darah yang ada di dalam kandungan hosti adalah berjenis golongan darah AB. Tuhan Yesus golongan darahnya AB. Yang kedua, dia mengatakan darah yang dia temukan itu sama persis dengan darah yang melekat, darah yang lengket ketika terjadi penelitian tentang kain kafan di kota Turin. Dan kain kafan itu adalah kain penuh yang dipakai untuk membungkus jenazah Yesus. Kesimpulannya mujizat, dan mereka menghubungkannya dengan Karl Marx karena peristiwa ini terjadi setelah Karl Marx meninggal. Kita doakan semoga tidak lama lagi beliau diangkat menjadi orang kudus santo yang mati muda pada usia 15 tahun. Tetapi sejak pertama kali dia terima komuni, tidak pernah dia absen untuk terima komuni di seharian, di sehari minggu, adorasi dan yang lain-lain. Kalau mau ditaruh
Terlalu sibuk banyak bilang kita kasih, lupa iman kita, lupa kita untuk berdoa, lupa kita untuk bisa, lupa kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Bila kita kasih kena sampai bilang lalu selesai. Dan tetap iman, dia akan sampai ke surga. Dan seperti Bapak Ibu, kita diamalkan Injil saja. Itu hanya kapal yang mengangkat sampai ke pemakaman hilang. Yang membuat selamat itu adalah iman. Pada hari raya itu dalam Kristus ini, Carlo Acutis, seorang yang sangat-sangat mencintai Ekaristi. Mungkin usianya itu seperti anak-anak kita yang tadi menerima komunion. 15 tahun yang meninggal itu bahwa sekitar ya SD SMA atau juga kuliah semester awal. Tapi cintanya kepada sakramen Ekaristi, cintanya kepada tubuh dan darah Kristus begitu kuat. Di akhir hidupnya dia mengatakan Ekaristi adalah jalan tol menuju ke surga. Dia pesan kepada kita semua pada hari itu dan hari Kristus, cintailah Ekaristi. Jangan lupa dengan Ekaristi. Jangan lupa dengan sakramen Ekaristi. Jangan lupa dengan tubuh dan darah Kristus. Sebab itulah jaminan hidup yang kekal.